Ngadepnya ke sono, bukan ke belakang. Wah. Halo adik-adik. Nah, betul. Halo adik-adik. Gitu Kak Ucep tadi salah ngadep ke sana. Mau diulang, Kak? Mau ulang Kak Ucep? Enggak usah. Enggak usah. Hari ini kita pakai kostum ini nih Kak Ucep. Pemadam kebakaran. Kita Api. Itu juga Kak bukan, Janet. kita lagi on fire, Kak. Oh, on fire. Semangat ya. Fire. Begitu ya. Karena kita mau nyanyi lagu ini nih Kak Ucep. Iya. Yang ada di barat, di timur, Oh, utara, aku tahu. dan selatan. Apa Kak Ucep? Ada gerakan roh Allah. Iya. Adik-adik tahu lagu ini? Hafal nggak nih gerakannya? Apal. Di barat dulu, di timur, utara, dan Selatan. iya. Ayo Kak. Ayo Kak Ucep. Ayo mulai ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Gimana sih, Kak? Di sini Kak Ucep. Ada gerakan roh Allah di sini. Di barat ya, Kak, ya? Di barat dulu Kak Ucep. Di barat, di timur, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Diulang ya, ada gerakannya, Kak, ya? Oke. Ayo adik-adik lebih semangat. Ada gerakan roh Allah di sini. Di mana sih? Di sini. Oh. Ada gerakan roh Allah di sini. Di barat lagi ya, Kak, ya? Di barat. Di barat, di timur, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah Di barat ya, Kak, sini. coba suara Di sama barat adik-adik. Di barat, di timur, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Adik-adik ini udah on fire juga belum nih Kak Ucep? belum. Masih Belum kurang. ya? Masih kurang ya? Karena kita kurang. Oh, belum berdoa. Oh iya. Kita kan harus berdoa, segala sesuatunya harus berdoa Oh dulu. iya, kita harus doa dulu ya. Ya, adik-adiknya, ayo bangkit berdiri. Tadi lupa ya, waktu nyanyi itu dia duduk apa berdiri Kak Ucep yang tadi Pasti pertama kan gerakan. gerakan berdiri, Kak. Gerakan berdiri ya. Yang sekarang langsung berdoa, Kak. Iya, sikapnya lipat tangannya, tutup matanya, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Yuk adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik. Selalu Selalu mengasihi dan menyayangi kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan memberkati dari awal hingga akhirnya. Terutama nanti kami mau mendengarkan ajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, apa Kak Ucap? Wah, Kak, udah berdoa. Kita udah panas. Sudah on fire. Ada gerakan roh Allah. Sekarang ada lagi, Kak. Apa Kak Ucap? Ada buah-buah roh juga, Kak. Karena kita sudah penuh Roh Kudus. Iya, apalagi ini lagi doa dalam rangka doa 10 hari nih. Ayo adik-adik, pasti semuanya bisa dong pakai gerakan kan ini Kak Ucap? Tahu nggak lagunya, Kak? Pasti tahu lah Kak Ucap. Adik-adik selama minggu di sini pintar-pintar dan hebat. Yuk, kita nyanyi lagu itu ya Kak Ucap. Ya, kasih sukacita ya, Kak ya. Dan damai sejahtera ya Kak. Oke. Ayo Kak. Ayo, Kak. Pakai gerakan loh adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan Lagi, diri. Kak. Sekali lagi ya Kak Yosef ya. Kasih Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya, Kak ya. Dan penguasaan lagi dong, dan diri. penguasaan diri lagi. Dan penguasaan diri. Sekarang udah penguasaan diri, Kak. Sekarang penguasaan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Duduk yang manis tapi jangan tidur kayak si Rocky kemarin, Kak. Oh gitu ya, tidur ya? Nggak boleh ya adik-adik ya? Nggak boleh. Dengerin sungguh-sungguh. Wah, iya dong. Iya. Lagunya Aku Mau Cinta Yesus, Kak. Iya. Yuk adik-adik, Iya. kita nyanyi lagu Berdiri, Ku Mau lipat Cinta tangannya. Yesus ya. Ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
pakai kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan Pakai rencana. kami Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Tuhan, Ya Tuhan, pakai kami pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. alat-Mu Dan Tuhan, biarlah dan biarlah namamu namamu kami muliakan. dan Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Kau urapi kakak sekolah minggu yang akan yang akan menyampaikan firman. menyampaikan firman. Sekarang kami siap Tuhan. Sekarang kami siap Hanya Tuhan, di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Apa Kak Ucap? sekarang kita nggak kasih tahu kakaknya. Nggak usah kasih tahu. Kita Jadi, hitungin sampai ketiga. terus? Manis, kakaknya langsung muncul. oh Kak. gitu. Ya, kita hitung ya. Ya Kak Ucap hitung deh. 1, 2, 3. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sarah. Nah adik-adik udah siap belum dengar firman? Yuk kalau udah siap semuanya duduk yang manis, enggak ngobrol lagi, enggak main-main lagi, terus juga enggak sambil makan ya, enggak boleh ya. Sekarang semua udah siap? Oke, kalau udah siap Kak Sarah mau mulai membawakan firman nih ya. Nah adik-adik, pada suatu hari di kota Yerusalem menjadi sangat ramai. Wah, ngapain ya? Ada apa ya di kota Yerusalem? Kenapa tiba-tiba jadi ramai? Nah, banyak orang Yahudi berdatangan ke Yerusalem. Tapi nggak cuma itu adik-adik. Orang-orang Yahudi dari berbagai daerah juga datang ke Yerusalem. Memang ada apa ya? Nah, ternyata hari itu adalah hari Pentakosta adik-adik. Menurut ajaran adat istiadat orang Yahudi, di hari Pentakosta mereka harus datang untuk membawa persembahan adik-adik. Persembahan ucapan syukur atas hasil panen mereka. Jadi mereka harus datang dan membawa ke bait Allah yang ada di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi dari berbagai daerah, mereka semua datang beramai-ramai ke Yerusalem adik-adik. Nah tapi nggak cuma orang Yahudi nih. Ternyata ada sekelompok orang yang sedang juga berkumpul. Mereka juga sedang berdoa. Nah, siapa ya mereka? Ada yang tahu nggak? Iya, mereka adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Nah, tapi nggak cuma murid-murid Tuhan Yesus aja adik-adik. Tapi juga ada wanita-wanita yang dulu mengikut Tuhan Yesus, yang dulu melayani Tuhan Yesus. Mereka juga ikut serta. Mereka juga berdoa dan menantikan sesuatu. Menantikan apa ya? Nah, adik-adik, ketika mereka sedang berkumpul, mereka berdoa, tiba-tiba dalam ruangan tersebut adik-adik muncul seperti tiupan angin yang sangat keras. Wah, mereka bingung. Ada apa ini? Mereka juga jadi bingung, jadi heran. Wah, suara apa ya itu ya? Ada apa ya ini? Nah, ada apa ya adik-adik kira-kira? Yuk, kita lihat jawabannya yuk di Alkitab yuk. Ada apa ya? Kita buka Kisah Rasul 2 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah adik-adik ternyata apa yang datang? Iya, Roh Kudus yang dalam bentuk lidah-lidah api datang adik-adik. Sudah diturunkan oleh Tuhan Yesus seperti janjinya. Nah Roh Kudus ini hinggap di atas kepala mereka yang bentuknya seperti api tadi adik-adik, tapi enggak membakar rambut mereka. Nah, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus datang kepada mereka adik-adik untuk tinggal di dalam hati mereka. Dan adik-adik seketika itu juga mereka dapat kuasa dari Roh Kudus. Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa asing. Wah, padahal kan murid-murid Tuhan Yesus ini orang-orang Galilea, mereka tuh nggak pernah keluar dari wilayah Galilea. Mereka juga nggak belajar bahasa-bahasa asing adik-adik. Nah, tapi tiba-tiba dengan kuasa Roh Kudus, mereka bisa berbicara dalam bahasa asing. Mereka mulai ngobrol, bercerita tentang
keajaiban dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dengan bahasa-bahasa asing. Nah, bahasa asing itu apa sih adik-adik? Misalnya nih, bahasa yang adik-adik nggak kenal, bahasa apa ya? Kalau Mandarin kan adik-adik kenal ya. Misalnya bahasa apa ya? Misalnya bahasa Prancis, wah itu kan pasti kayak jarang tuh ya. Nah, mereka tiba-tiba bisa bahasa-bahasa asing yang sebelumnya mereka nggak kenal. Nah, adik-adik, saat mereka mulai berbicara, menceritakan tentang mujizat dan kebaikan Tuhan Yesus dengan bahasa-bahasa asing itu, orang-orang yang lewat di depan rumah tersebut menjadi bingung. Loh, ini kok murid-murid Tuhan Yesus kan orang-orang Galilea ya? Kok mereka bisa ya bahasa-bahasa yang asing nih, bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya? Nah, adik-adik, mereka menjadi takjub, mereka jadi bingung juga. Terus juga ada yang mengolok-olok mereka. Nah, lalu Petrus, salah seorang murid Tuhan Yesus yang saat itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, datang dan menjelaskan kepada mereka. Jangan takut, kata Petrus, jangan bingung. Kami seperti ini karena kami sudah menerima kuasa Roh Kudus, menerima Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia mati dan bangkit di hari ketiga. Dia juga sudah naik ke surga dan dia berjanji akan mencurahkan, memberikan Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kami. Nah, adik-adik, banyak orang yang mendengar hal tersebut jadi bingung, jadi takjub, mereka juga terharu. Lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan agar kami juga dapat menerima Roh Kudus? Lalu Petrus berkata, hendaklah kamu dibaptis. Nah, kalau kamu dibaptis dan kamu percaya, kamu juga akan menerima karunia Roh Kudus, akan menerima Roh Kudus di dalam hati kalian. Nah, adik-adik, pada hari Pentakosta itu sesuai yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk murid-muridnya dan untuk semua orang yang percaya. Lalu pada hari itu juga adik-adik 3.000 orang dibaptis oleh Petrus. Nah, adik-adik, sekarang Kak Sarah mau tanya nih ya. Kan adik-adik sekarang lagi ikut doa 10 hari ya. Nah, siapa yang dari kemarin nih, ayo sudah datang ke gereja? Siapa? Banyak nggak? Wah, lumayan banyak ya. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa ya kita harus nanti sampai hari ke-10, 10 hari harus datang ke gereja. Kita mau ngapain sih? Nah, Mami Papi juga mau ngapain ya datang 10 hari ke gereja? Nah, kita juga sama nih seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sedang menantikan kedatangan Roh Kudus adik-adik. Nah, terus memang kenapa Kak kita harus ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita? Nah, karena kalau kita punya Roh Kudus, kita juga akan punya buah-buah Roh Kudus adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak kalau yang suka dinyanyi ini buah-buah Roh? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya, dan seterusnya. Nah, kalau adik-adik punya Roh Kudus dalam hati adik-adik, adik-adik juga punya buah-buah Roh. Sehingga nanti ke depannya hidup adik-adik juga selalu dituntun oleh Roh Kudus. Misalnya nih, yang tadinya suka bandel pukul-pukul, suka marah-marah, karena punya buah Roh, punya kasih, punya kesabaran, jadi nggak marah-marah lagi. Nah, seperti itu ya, jadi kita juga sama nih, sedang menantikan kedatangan Roh Kudus. Kita harus juga mau menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, sekarang adik-adik tetap duduk yang manis, karena Kak Sarah punya video animasinya ya. Yuk kita tonton sama-sama. Cerita tentang Alkitab, Hari Pentakosta. Setelah Yesus naik ke surga, rasul-rasul beserta dengan pengikut-pengikut Yesus kembali ke Yerusalem. Tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk sehati dan bertekun dalam doa bersama-sama menantikan penolong yang lain seperti yang telah Yesus katakan. Dan tibalah hari Pentakosta. Para rasul pun berkumpul di suatu tempat. Di sana mereka memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, tiap orang dengan bahasa yang berbeda. Mereka menjadi terheran-heran dan kagum karena belum pernah mereka berkata-kata dalam bahasa itu. Dan pada saat itu tinggallah orang-orang Yahudi dari segala bangsa di Yerusalem. Saat mereka mendengar ada suara yang berbicara dengan bahasa asli mereka, orang-orang Yahudi itu pun datang ke tempat para rasul berada dan menjadi sangat heran dan berkata, "Bukankah mereka semua orang Galilea? Bagaimana mereka bisa berbicara dengan bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Dan semua berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda." Para rasul pun mulai menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dengan banyak bahasa. Lalu bangkitlah salah satu rasul yang bernama Petrus, dan ia mulai menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak itu. Dan orang-orang yang mendengarkan apa yang Petrus sampaikan, hati mereka menjadi tersentuh. Petrus pun berkata kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis. Kira-kira 3.000 jiwa jumlah mereka. Kuasa Roh Kudus memampukan para rasul menyampaikan firman Tuhan dan melakukan mukjizat seperti yang Yesus lakukan. Nah, adik-adik udah lihat kan videonya? Jadi sekarang adik-adik juga lebih mengerti ya kalau kita harus nantikan juga kedatangan Roh Kudus supaya nanti hidup kita ke depannya lebih dituntun oleh Roh Kudus. Yuk sekarang kita mau doa. Adik-adik juga siapin hati, ikuti Kak Sarah berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Benar Tuhan, kami mau untuk selalu mengenal dan memiliki Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bertumbuh dan memiliki buah-buah roh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman ini di dalam hati kami. Dan sekarang kami sudah selesai kebaktian sekolah minggu. Engkau juga terus pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan, haleluya. Bapa, terima kasih.